Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 22073021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi ahli yang bertopik tentang ECM atau ECU sepeda motor dengan dosen pengampu Pak Arif Darmon. Nah, di sini dengan mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor, ya. Nah, untuk yang pertama di sini di bab 1 kita akan membahas pendahuluan, di mana itu A ada latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan, dan D manfaat. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu yang pertama, mahasiswa belum mampu mendeskripsikan apa itu ECM atau ECU sepeda motor. Yang kedua, mahasiswa belum mampu mengetahui komponen utama dari ECM atau ECU sepeda motor. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu mengetahui wiring diagram atau seri dan bagaimana sistem ECM atau ECU bekerja pada sepeda motor. Yang keempat, mahasiswa belum mampu mengetahui jenis-jenis ECM atau ECU sepeda motor. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu bagaimana cara mendeskripsikan ECM atau ECU sepeda motor, apa saja komponen utama dari ECM ECU sepeda motor. Yang ketiga, bagaimana cara memahami wiring diagram atau seri dan bagaimana sistem ECM atau ECU bekerja pada sepeda motor. Nah, yang keempat itu apa saja jenis-jenis ECM atau ECU sepeda motor. Nah, di sini kita masuk ke tujuan. Yang pertama, tujuannya agar mahasiswa dapat mendeskripsikan apa itu ECM sepeda motor. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui komponen utama dari ECM atau ECU sepeda motor. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat mengetahui wiring diagram atau seri dan bagaimana cara ECM sepeda motor bekerja. Yang keempat, agar mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ECM atau ECU sepeda motor. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu ECM atau ECU sepeda motor. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui komponennya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui wiring diagram dan cara kerja dari ECU tersebut. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis apa saja yang ada pada ECU sepeda motor ini. Nah, di sini di bab 2 kita masuk ke pembahasan, ya. Nah, di mana di sini pembahasan pertama yaitu deskripsi ECU sepeda motor. Nah, jadi ECU ini kepanjangannya itu Electronic Control Unit, ya. Nah, di mana ini adalah komponen elektronik yang mengendalikan berbagai aspek operasional mesin motor, ya. Yang mengendalikan berbagai aspek operasional mesin motor, termasuk penyediaan bahan bakar, pengapian, dan sistem emisi. Bisa dikatakan ECU ini merupakan otak dari sistem injeksi elektronik pada sepeda motor modern. Nah, ini ibarat kalau di tubuh manusia ini ECU ini seperti otak. Jadi untuk fungsi dari ECU ini sendiri itu yang pertama, dia bisa untuk pengendalian injeksi bahan bakar. Jadi dia bisa mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder berdasarkan data dari berbagai sensor gitu. Nah, yang kedua itu fungsinya itu bisa untuk pengaturan pengapian. Jadi ECU ini dapat menentukan waktu yang tepat untuk menghasilkan percikan dari busi sehingga pembakaran bahan bakar di dalam silinder terjadi pada waktu yang optimal gitu. Nah, yang ketiga itu sebagai pengendalian emisi. Jadi ECU ini dapat membantu mengatur sistem emisi seperti katup EGR alias Exhaust Gas Recirculation dan Catalytic Converter untuk memastikan emisi gas buang memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Yang keempat itu sebagai diagnostik. Jadi ECU ini memonitor kondisi berbagai komponen dan sensor di sepeda motor. Nah, yang kelima bisa sebagai pengendalian sistem elektronik tambahan. Seperti pada sepeda motor modern, ECU juga bisa mengendalikan fitur-fitur lain seperti kontrol traksi, ABS, dan lain-lain. Yang keenam, sebagai optimasi performa. Berdasarkan data dari sensor seperti suhu mesin, tekanan udara, kecepatan, dan lainnya, ECU dapat
menyesuaikan parameter mesin untuk performa yang optimal, baik dari segi respon gas, efisiensi bahan bakar, atau kekuatan mesin. Yang ketujuh, sebagai proteksi mesin. ECU dapat mengidentifikasi kondisi yang berpotensi merusak mesin, misalnya seperti suhu mesin yang terlalu tinggi, overheating, atau membatasi putaran mesin, atau memberi peringatan kepada pengendara. Nah, lanjut kita masuk ke komponen dari ECU sendiri ya. Komponen-komponen dari ECU sepeda motor sendiri. Di sini kawan-kawan bisa lihat ya. Yang pertama itu ada microcontroller. Nah, jadi apa itu microcontroller? Microcontroller ini adalah komponen yang memiliki fungsi sebagai pengatur utama dari sistem ECU. Microcontroller ini mengukur dan mengontrol berbagai komponen mesin seperti sensor, aktuator, dan sistem pengendalian. Microcontroller menerima input dari sensor dan menghasilkan output yang digunakan untuk mengontrol sistem mesin. Nah, yang kedua ada memory system. Jadi memory system ini merupakan komponen yang berperan menyimpan dan mengakses data yang diperlukan oleh sistem ECU. Memory system ini digunakan untuk menyimpan seperti data sensor, data tingkat bahan bakar, dan data sensor kondisi mesin, dan data lainnya yang diperlukan untuk mengendalikan sistem mesin. Yang ketiga ada komponen power supply. Jadi power supply ini adalah komponen yang berperan penting dalam mengatur tegangan listrik yang digunakan oleh sistem ECU. Power supply mengatur tegangan listrik yang diperlukan untuk microcontroller, sensor, dan aktuator. Power supply juga memastikan tegangan listrik yang stabil dan tepat sehingga sistem mesin dapat beroperasi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kawan-kawan kita masuk ke poin C ya, dimana itu ialah wiring diagram atau seri dan bagaimana ECM atau ECU bekerja. Di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ini ialah wiring diagram dari ECU sendiri gitu. Jadi ini gambar wiring diagram dari ECU CB150R ya. Nah, jadi ECU bisa memberikan perintah pada rangkaian sistem yang ada di motor. Cara kerjanya dengan mengolah informasi dan data yang diterima oleh setiap komponen, kemudian dijadikan sebuah perintah untuk setiap part. Misalnya saja pada sistem buka tutup kartu motor dengan sistem variabel valve timing. Peran ECU adalah mengatur seberapa besar momentum yang dihasilkan komponen sehingga buka tutup bisa sesuai dengan takarannya. Pada motor injeksi terdapat water temperature sensor atau yang biasa disebut dengan WTS yang mengatur suhu air pendingin. Nah, sensor yang terhubung dengan ECU ini dapat memberikan tegangan seperti sinyal ke water temperature sensor. Tegangan dapat mencapai sampai 5 volt, kemudian diproses oleh sensor tersebut berdasarkan suhu yang sesuai dengan temperatur air pendingin. Tegangan yang diterima dikembalikan lagi dalam bentuk data inputan ECU terkait temperatur air pendingin. Nah, saat suhu air pendingin mencapai 80 derajat Celcius, maka ECU akan mengeluarkan sinyal yang diterima oleh motor kipas. Lalu motor kipas ini akan bekerja sehingga suhu air bisa lekas turun. Nah, lanjut kita masuk ke jenis-jenis ECM ECU sepeda motor. Yang pertama di sini kawan-kawan bisa lihat ya, ada standalone, di mana jenis standalone ini merupakan komponen paket lengkap. Komponen ini bertugas mengatur limiter putaran mesin serta suplai bahan bakar dan udara. Yang kedua ini ada piggyback ya. Jadi piggyback ini berguna memanipulasi sensor sebelum dialirkan pada ECU standar. Proses ini dilakukan dengan bertujuan memaksimalkan suplai bahan bakar dan udara saat pembakaran agar performa motor jadi lebih optimal dan nggak boros gitu. Yang ketiga ada open looper. Nah, jadi jenis ini memiliki cara kerja yang cukup simpel, yakni mengatur debit bahan bakar pada ruang bakar. Umumnya semakin boros maka bagian ini akan makin kencang. Nah, di sini kita masuk ke bab 3 penutup. Jadi yang pertama itu ada
kesimpulannya, yang kedua ada saran. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu ECU ini adalah komponen elektronik yang mengendalikan berbagai aspek operasional mesin motor, termasuk penyediaan bahan bakar, pengapian. Kalau bisa dikatakan ini otak komputer lah. Nah, yang kedua itu komponen dari ECU sendiri itu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada microcontroller, yang kedua ada memory system, yang ketiga ada power supply. Nah, untuk cara kerjanya seperti yang saya jelaskan tadi ya, dimana dia mengolah informasi dan data yang diterima oleh setiap komponen dan kemudian dijadikan sebuah perintah untuk setiap part. Misalnya saja pada sistem buka tutup katup motor dengan sistem variable valve timing. Nah, yang keempat itu jenis-jenis ECU tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada stand alone, yang kedua ada piggyback, yang ketiga ada open looper. Nah, untuk sarannya itu yang pertama itu jika sepeda motor terkena banjir sebaiknya langsung diperiksa atau dibawa ke bengkel ya terlebih dahulu ya sebelum digunakan, karena air yang masuk ke dalam kabel atau soket itu dapat merusak ECU melalui hubungan arus pendek. Yang kedua itu jika ada salah satu komponen injeksi yang rusak maka segeralah melakukan pergantian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja ECU dan menyebabkan kerusakan. Nah, baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan dari presentasi ahli saya dengan topik ECU atau ECM pada sepeda motor. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.